Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua pasti dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Atau sekalipun ada yang sakit, hari-hari ini kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Biarlah saudara hari-hari ini kita mau terus setia kepada Tuhan. Ya, tidak ada kekuatan lain untuk kita hari-hari ini bisa tetap kuat selain teruslah bersuka cita. Saya mau berkata ya saudara, virus ini tidak ada obatnya. Hanya sistem kekebalan tubuh dan sistem imun kita yang dapat melawannya. Bagaimana sistem imun kita bisa kuat? Alkitab berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Karena itu lawan segala sakit penyakit virus dengan hati yang gembira. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Ya, karena itu mari saudara kita mau angkat iman kita. Mari kita naikin sistem imun kita malam ini. Kita mau memuji Tuhan. Ya, kita berkata hati yang gembira itu obat yang manjur. Yuk sambil saudara boleh bertepuk tangan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Katakan sama-sama dengan iman pujian ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang, saudara. Amin. Keringkan tulang, hati yang gembira. Amin. Itu yang Tuhan senang. Tuhan senang. Lebih lagi katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira itu yang Tuhan senang. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Katakan ya sambil saudara boleh bergoyang di rumah ya, sambil berjoget saudara, naikin sistem imun kita yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan senang. Biar musik saja. Firman Tuhan berkata, ya saat hati kita gembira itu ya tubuh kita sehat. Kenapa? Karena sistem imun kita naik. Ya, kekebalan tubuh kita naik. Itu Alkitab sudah menulis saudara. Jangan biarkan hari-hari ini masalah, persoalan, ketakutan, kekhawatiran menghimpit iman kita sehingga kita menjadi lemah, sehingga iman kita mati. Tapi biar kita mau terus berkata, kami mau memperkatakan firman Tuhan. Yuk sekali lagi katakan dengan iman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Yes. Keringkan tulang, hati yang gembira. Sekali lagi saudara ya, kita mau sungguh-sungguh perkatakan dengan iman. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang, membuat penyakit dalam hidup kita. Ya, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Yes, Tuhan senang dengan hati yang bergembira. Karena itu jangan biarkan kita lemah, tetaplah bersuka cita. Hanya dengan itu kita bisa mengalahkan segala sakit penyakit. Biar kita mau terus dekat dengan Tuhan. Kita harus terus percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa buat sukacita yang Kau berikan dalam kami.
Dunia ini tidak bisa memberikan kekuatan, dunia ini tidak bisa memberikan sukacita. Hanya dari Tuhanlah kami mendapat kekuatan dan sukacita yang sungguh-sungguh abadi. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu Engkau yang membuat kami terus bertahan di dalam segala macam kondisi hari-hari ini. Tuhanlah yang menopang kami. Terima kasih buat malam ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami mau datang membawa pujian penyembahan kami, biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Katakan pada Tuhan saudara dengan iman, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, kuatkan kami Tuhan. Aku tetap bertahan di dalam Engkau ya Bapa. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari lebih lagi angkat imanmu, berkatakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan, amin Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Jangan takut, Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Katakan dengan iman, Immanuel, Engkau Allah beserta. Lebih lagi, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Lebih lagi katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau Tuhan yang memberikan kami harapan di dalam kesesakan. Amin, amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan di dalam kesesakan kami. Amin. Yes Lord, Engkau buktikan Tuhan. Yes, amin. Kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah. Oh, Kau Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memulihkan, Kau Tuhan yang menyembuhkan kami. Tak pernah Kau tinggalkan hidup kami. Kau Allah Immanuel,
Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau yang berkata, jangan takut, aku menyertai-Mu sampai pada akhir zaman. Karena itu kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang berharap kepada-Mu. Engkau yang beri kami kekuatan dalam kesesakan kami. Engkau yang beri kami pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Karena itu kami mau terus berkata, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Yes Lord, Engkau Tuhan, buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau lebih lagi katakan, Engkau Tuhan yang kuatkan kami. Amin. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Engkau lebih lagi saudara, lebih lagi angkat iman-mu, katakan, Kau kuatkan Tuhan. Aku bertahan, kami bertahan di dalam harapan. Engkau harapan dalam kesesakan kami Bapa. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, katakan dengan iman, Immanuel, Immanuel. Katakan saudara, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami dalam segala keadaan Tuhan. Kami percaya Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, itu janji-Mu Tuhan. Lebih lagi angkat iman-mu, berkatakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Haleluya, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Mampukan hari-hari ini kami terus hidup menyenangkan Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Mampukan kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di hari-hari terakhir ini. Agar kami terus kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku dan menggenapi segala firman Tuhan yang diucapkan di dalam hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu menyertai. Amin. Sertai tiap langkah kami. Kau bersamaku, di dalam kami Tuhan. Jadi bukti lebih lagi. Mari angkat hati dan iman kita di hadapan Tuhan. Katakan, hidup kami, amin, tanda mujizat.
jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, hidupku menggenapi firman. Amin Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi hidupku Tuhan, kami mau menggenapi firman-Mu dengan cara melakukan firman Tuhan, sehingga apa yang sudah Tuhan firmankan bagi kami tergenapi di dalam hidup kami, karena kami mau taat Tuhan. Engkau bersama dengan kami, Engkau ada di dalam hidup kami Yesus. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memampukan. Lebih lagi saudara katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkah kami Tuhan. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saat kami taat pada firman-Mu, itu artinya kami sedang menggenapi segala perkataan Tuhan. Waktu kami memperkatakan, waktu kami mempercayai, waktu kami melakukan firman-Mu, kami sedang menggenapi semua apa yang Tuhan ucapkan atas hidup kami. Mampukan kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami terus melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu lah yang sanggup memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang sanggup memerdekakan setiap kami dari segala ikatan-ikatan dosa, dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Mampukan kami Tuhan. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Amin. Di dalam kami, yes Lord, jadi bukti. Sekali lagi saudara katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Oh, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalam kami Engkau Tuhan. Amin. Yes Lord, jadi bukti kebesaran Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang berkuasa, yang sanggup memberikan kami kemenangan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini ya. Dan sebelum melanjutkan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Ya, shalom Ibu. Ya, selamat sore Pastor Debbie Basjir. Saya Ibu Mirna dari Pondok Gede, Bu. Saya mau bersaksi, saya tergerak untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada saya. Sejak awal pandemi saya mendengar khotbah Ibu dari suami yang saat itu lagi buka YouTube. Ya. Kedengaran khotbah Ibu dan saya akhirnya ikutan mendengar bersama dengan suami. Di bulan April 2019 saya sudah banyak juga mendengar kesaksian-kesaksian yang Ibu bacakan. Bahkan ada kesaksian yang Ibu bilang bahwa ada seorang ibu yang bertanya dia harus bagaimana menghadapi adiknya yang mengata-ngatai dia tiap hari. Ibu Debbie menjawab, ya tidak usah dipikirin, terus menerus delete aja WA-nya.
Puji Tuhan Bu, ya saya tadi siang juga mengalami hal yang sama di grup keluarga. Adik saya mengata-ngatai saya yang intinya sih tidak pantas untuk seorang adik yang berlaku seperti itu kepada kakak. Ketika saya mau hanyut ke dalam kemarahan, tiba-tiba kata-kata ibu itu muncul di telinga saya. Padahal saya sudah mau membalas, ya, dan tiba-tiba saya diingatkan, Ibu Debbie bilang tidak usah dibalas, tidak usah baca-baca lagi WA-nya. Langsung aja di-delete, ya, dihapus. Saya meminta kekuatan dari Tuhan Bu untuk saya bisa diberi kesabaran. Langsung saya memuji, ya, puji-pujian, ya, Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Saat itu juga hati saya langsung tenang Bu. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Ibu Debbie juga yang selalu membimbing kami untuk tetap bersyukur dalam segala persoalan dan masalah. Ya, anggap saja bahwa itu adalah sebuah ujian bagi pribadi kita. Intinya Bu, saya bersyukur. Saya akhirnya tidak membalas kepada adik saya dengan kata-kata yang sudah muncul di benak saya. Karena Roh Kudus memampukan saya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan juga dalam keluarga. Terima kasih kalau Ibu juga sudah membacakan kesaksian saya yang cukup panjang. Terima kasih Ibu Debbie. Terima kasih juga Ibu buat kesaksiannya yang luar biasa, Saudara. Amin. Ya, itulah kenapa kita harus mendengar firman supaya karakter kita berubah. Mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan supaya kelakuan kita berubah. Ya, sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari perubahan seorang ibu. Ya, di mana dia saat itu dikata-katain oleh adiknya sendiri dalam grup keluarga di WA. Lalu dia terpancing untuk marah dan membalas kata-kata adiknya itu. Tetapi ketika kita itu mendengar firman, kita setia, ya puji Tuhan, ya lewat khotbah saya akhirnya ibu ini diingatkan oleh Roh Kudus ketika dia hendak membalas, ya, mengata-ngatai juga adiknya di grup, ya, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan agar tidak usah dibalas, dihapus saja, tidak usah dibaca-baca lagi, bikin sakit hati, ya. Makanya saya selalu bilang, saudara, kalau kita ini difitnah atau menerima kata-kata yang tidak enak, jangan ada orang-orang itu yang dia simpen. Kata-kata itu disimpan, direnungkan siang dan malam, akhirnya dia sakit hati, dia kepahitan, dia kecewa. Ya kalau kayak begitu ya tinggal tunggu sakit aja. Ya benar Bu, tidak usah dibalas. Kita tidak bisa mengontrol orang lain mau bersikap apa kepada kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita harus berespon atau membalas setiap perlakuan orang kepada kita. Biarlah Tuhan yang tahu segala kebaikan dan kebenaran di hati kita. Dan puji Tuhan, ya saya mendengarkan kesaksian ini, saya bersuka cita karena akhirnya ibu menang di dalam peperangan iman. Inilah kekristenan, ya. Kapan kita berperang? Setiap hari. Melawan amarah, melawan perlakuan orang yang buruk, melawan ketidakbenaran, melawan segala hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Ya, disitulah peperangan kita yang sesungguhnya. Dan saya percaya, ya, ketika kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan. Ibu ini berkata, akhirnya, ya, ketika dia teringat dengan khotbah saya, lalu dia menaikkan pujian. Ya, ketika dia menaikkan pujian, hatinya tenang, dia tidak jadi mengata-ngatai adiknya. Saudara, ya, padahal sudah sejumlah kata-kata di pikiran yang ditaruh iblis. Balas begini, enak aja adikmu mengatakan kamu balas begini. Tapi saat kita mau melakukan firman, disitulah Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa, ya, buat setiap kita. Saya ingin baca satu kesaksian lagi. Shalom, selamat malam Ibu. Saya Pak Joko dari Wonogiri, Jawa Tengah. Saya akan bersaksi sejak Oktober 2017 istri saya positif sakit diabetes.
dan berulang-ulang kali harus diopnam, bahkan harus disuntik insulin sehari 4 kali. Tetapi kuasa Tuhan tuh luar biasa, Bu, ya, dan selalu menjamah istri saya, menyembuhkan. Bahkan istri saya pernah diopnam dengan keadaan yang terparah, sudah tidak bisa berjalan karena kakinya semua bengkak dan bernanah. Dan kata dokter harus segera dioperasi, dan akhirnya saya dan istri sepakat untuk menyerahkan segalanya pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kuasa Tuhan itu luar biasa. Di pagi hari, dini hari sekitar jam 2, istri saya merasakan kalau kakinya seperti ada yang pegang. Dan luar biasanya begitu bangun paginya, istri saya ngomong kalau kakinya sudah tidak bengkak. Bahkan nanahnya semua hilang. Puji Tuhan. Dan setelah dokter berkunjung ke ruangan, ya, setelah visit dokter berkata bahwa tidak perlu dioperasi, ya, dan hari itu juga bahkan istri saya boleh pulang. Kesaksian dan mujizat Tuhan yang kami terima inilah yang luar biasa. Ya, adalah karena istri saya diabetes dan asam lambungnya juga ikut kena. Bahkan setiap pagi asam lambungnya naik. Pernapasannya terganggu, sulit untuk bernapas dan tetapi setelah saya menemukan channel Ibu, sekitar 3 bulan yang lalu istri saya ajak mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Puji Tuhan, sekarang tidak lagi merasa sesak, dan puji syukur Tuhan sudah menjamah. Sekarang rasa sesak yang dulu itu sudah hilang. Yang dirasakan istri saya tidak ada lagi. Terima kasih Ibu sudah menambahkan kekuatan dan firman Tuhan, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Doa kami Ibu selalu sehat dan keluarga dan selalu diberkati Tuhan. Amin, amin, ya, puji Tuhan. Dan Tuhan itu baik, saudara, ya, luar biasa kesaksiannya. Ibu ini diabetes dan sudah suntik insulin, ya, bahkan kakinya satu saat bengkak, bahkan sudah bernanah semua. Saat itu sedang menunggu operasi karena dokter bilang harus dioperasi. Ya, satu kali di tengah malam dia merasakan ada orang yang datang dan menjamah kakinya. Ya, jam 2 pagi, ya, dan ketika dia bangun ternyata kakinya sudah kempes, bahkan semua nanahnya sudah tidak ada. Akhirnya dokter berkata tidak jadi operasi. Saudara, ya, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu luar biasa ketika kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Mujizat Tuhan tuh masih ada dan masih terjadi bahkan sampai hari ini. Sekarang ini adalah bagian kita terus dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, ya, belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan agar kita juga boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan biarlah terus menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling Ibu. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sudah sampai di Yeskiel 33, ya. Yeskiel 33, sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke-27. Tadi malam sudah sampai di ayat 26. Saudara, kemarin kita sudah membaca, ya, orang-orang Israel berkata, saudara, ya, mereka bilang bahwa Abraham ajanya seorang diri diberikan tanah warisan oleh Tuhan, ya, berarti kita lebih daripada Abraham, kita ini lebih banyak dari Abraham. Maka kita juga pasti akan memiliki tanah ini, kata mereka. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau hidup dalam dosa, engkau minum darah, engkau makan darah, ya, dan engkau mencemarkan istri sesamamu, engkau hidup dalam kenajisan dan percabulan, lalu engkau berkata engkau akan memiliki tanah itu dari Tuhan, ya, tidak mungkin, kata firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-27 sekarang. Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang.
Ya, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan, kata firman Tuhan, kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan di dalam kubu dan gua akan mati karena sampar. Ayat 28, tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan, ya, kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada seorang pun berani melintasinya. Ya, ketika bangsa itu, saudara, menolak untuk hidup dalam takut akan Tuhan, malah sebaliknya mereka terus melakukan dosa. Ya, Tuhan berkata bahwa mereka tidak akan memiliki apa-apa, apalagi memiliki tanah, ya, warisan dari Tuhan itu. Ya, itu akan dibiarkan Tuhan menjadi sunyi sepi. Ya, kenapa? Bahkan penduduknya dikatakan akan mati karena penyakit sampar. Kita berdoa hari-hari ini, saudara, ya, supaya Tuhan, ya, melindungi setiap kita, supaya Tuhan menjaga setiap kita, supaya kita diberikan kekuatan, kesehatan, ya, sehingga hidup kita hari-hari ini boleh terus berguna bagi kepentingan Tuhan. Ingat, ketika kita diberikan hidup itu artinya Tuhan beri kita tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kebenarannya. Ayat yang ke-30 di sini, ayat yang ke-29. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Pada akhirnya Tuhan akan membuat tanah itu sunyi sepi, musnah, bahkan orang-orangnya mati kena sampar. Ya, kenapa? Supaya mereka melihat bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang menyombongkan diri, tetapi kita semua harus terus menyerahkan hidup dan tunduk kepada Tuhan dan segala rencana dan kehendak-Nya. Ya, ayat yang ke-30 di sana dikatakan, dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada teman-temannya, silahkan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, ayat 31, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di depanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Ya, lihat bangsa ini, Tuhan berkata, mereka bilang, ya, ayo kita dengarkan pengajaran Tuhan. Mereka datang kepada Yehezkiel mendengarkan semua yang disampaikan, tetapi mereka tidak melakukan. Ya, mulut mereka itu manis, ya, tetapi ternyata kelakuannya, saudara, bahkan Tuhan berkata, ya, mereka itu di depan kata-katanya penuh cinta kasih, ternyata mereka mengejar keuntungan haram. Sekarang banyak orang kata-katanya rohani, ya, tetapi ternyata maunya mencari keuntungan yang haram, ya, dengan gampang, ya, meninggalkan kepercayaan dengan gampang, saudara. Ya, kita mencari keuntungan bagi diri sendiri dan kita nggak peduli kalau merugikan orang lain. Ingat, semua perbuatan kita itu akan ada balasannya. Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Karena itu bertobat, jangan cari keuntungan haram. Hidup ini nomor satu itu adalah jujur, bisa dipercaya karena firman Tuhan berkata, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Kepercayaan orang itu lebih berharga daripada harta. Kalau kita masih dipercaya sekalipun kita miskin, kita masih bisa punya kemungkinan untuk dapat pekerjaan dan mendapatkan kekayaan. Tapi kalau nama baik sudah hancur dan orang tidak percaya lagi, sebesar apapun kekayaan engkau miliki, pasti semuanya akan habis. Jangan mengejar keuntungan haram. Ingat, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Hati-hati dalam hidup ini.
Jangan matamu hanya dibutakan karena uang, 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 dan uang. Sehingga engkau tidak peduli, ya mau dari manapun uang itu, uang siapapun, pokoknya dimakan saudara. Ya Tuhan bilang jangan. Kata-katanya penuh cinta kasih di sini. Tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Mengerikan dan sangat mengerikan. Bangsa itu menolak untuk bertindak sesuai dengan pesan dari Yehezkiel. Apabila ada orang mengejek kesaksian Anda hari-hari ini, ya Kristus ya, atau mengabaikan nasihat kita, ya jangan menyerah saudara. Ya orang yang tidak mau bertobat biarkanlah mereka menentang kebenaran. Ya bangsa ini datang kepada Yehezkiel firman Tuhan. Teman-temanmu datang, teman-teman sebangsamu bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan ya. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun duduk di hadapanmu sebagai umatku. Ngakunya Kristen, ngakunya anak Tuhan, dengarnya firman, kata firman Tuhan. Tetapi ternyata hatinya itu penuh kebusukan ya, tetapi hatinya itu ternyata mengejar keuntungan yang haram, kata Tuhan. Hati-hati saudara. Ayat yang ke-32, sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. 33, kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seseorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saudara, mereka hanya mendengar apa yang Yehezkiel katakan tapi tidak melakukan. Hari-hari ini jangan kita hanya menjadi pendengar tetapi tidak mau menjadi pelaku firman. Tuhan akan menuntut semua itu dari hidup kita. Mari kita mau menjadi pelaku firman. Walaupun mungkin yang kita dengar atau kita baca cuma sedikit, tapi Tuhan, aku mau melakukannya. Daripada dengarnya banyak ya, dengarnya firman terus, bacanya firman terus, tapi kelakuannya nggak berubah, ngapain saudara? Ya jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan kebenaran. Jangan jadi orang yang manis di mulut tapi busuk di hati. Jangan jadi orang yang kata-katanya firman, kata-katanya manis tapi ternyata hatinya mengejar keuntungan haram. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Bertobatlah saudara. Di hari-hari ini kita tidak punya pilihan lain. Ya, saudara, firman ini berkata saudara ya, dalam hati kita ya, apakah kita ini sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Jangan sampai di mulut kita lain, di hati kita lain. Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Orang-orang ini berpenampilan sepertinya mengikuti Tuhan, sepertinya mereka anak Tuhan, sepertinya mereka pelayan Tuhan. Ya ada orang-orang begini saudara, tetapi mereka lebih mencintai uang daripada Tuhan. Mereka lebih mencintai uang mereka sehingga yang penting untung, mau itu keuntungan haram, mau uang dari mana. Ya pokoknya banyak sekarang orang melayani di gereja banyak ya, yang rela jadi simpenan, jadi pelakor, yang penting dapat uang. Banyak orang melayani di gereja tetapi dalam kerjasama hubungan bisnis, uang orang dimakan ada. Ya ini nih kata firman Tuhan ini saudara ya. Firman Tuhan bilang mereka tuh sepertinya mengikuti Tuhan, tapi kelakuannya itu kelakuan perbuatan iblis saudara ya. Di sini dikatakan tetapi mereka lebih mencintai uang karena uang itu bisa bikin orang gelap mata. Ya semua kata orang yes, Bu ya iyalah kita ini kan semua butuh uang karena semua pakai uang ya. Makanya orang pada bilang ya saudara, ya memang uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Ya uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya mati katanya. Ya karena begitu itu makanya akhirnya menghalalkan segala cara. Makan keuntungan haram kata firman Tuhan. Ya banyak orang pada masa kini juga memberikan kesan lahiriah seolah-olah mereka saleh, melayani. Tapi hidup dalam kenajisan, melayani Tuhan di gereja, tetapi uang orang dimakan, diambil saudara. Ya, dikatakan di sini firman Tuhan bilang, ya walaupun saudara,
mereka memberi kesan lahiriah seolah-olah mereka saleh, ya, tetapi dalam batin mereka ternyata mereka orang-orang yang serakah, ya, orang-orang yang rakus. Yesus memperingatkan bahwa kita tidak dapat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi uang, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Ya, mudah bagi kita untuk mengatakan, aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi ketika kita memiliki banyak, pada saat kita mulai mengumpulkan kekayaan, ya, disitulah kita rasanya mulai sulit. Ya, kenapa? Karena tujuan kita tertuju kepada uang. Bangsa itu datang untuk mendengarkan Yeskiel. Ya, mereka terhibur mendengarkan apa yang Yeskiel sampaikan. Mereka mendengar pesan Tuhan tetapi tidak bermaksud untuk mempraktekannya. Banyak orang menganggap gereja seperti tempat hiburan. Mereka menikmati musiknya, orang-orang, dan berbagai kegiatannya, tapi mereka tidak pernah menyimpan firman Tuhan dalam hati mereka, apalagi menghidupi firman itu. Mereka apatis, ya. Mereka masa bodoh, ya. Apakah Anda menganggap rendah pelayanan, ya, di gereja yang Anda pikir setelah kita melayani kita selamat dan kita boleh berbuat apa saja? Maaf saudara, itu tidak menjadi menentukan engkau masuk surga atau tidak. Ya, jangan menganggap ibadah itu hanya sebagai hiburan rohani. Ya, tetapi mari biar firman Tuhan betul-betul mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dengarkanlah perkataan Tuhan, kemudian taatilah, hidupilah firman itu. Praktekkanlah firman dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan buat semua nasihat, teguran, dan peringatan lewat firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan agar hidup kami berbahagia, Bapa. Kami mau melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar, bukan hanya memperkatakan, tapi melakukannya, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi pelaku firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Lebih lagi saudara katakan, hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin. Tanda mujizat menyertai setiap langkah hidup kami. Yes, amin. Kau bersama dengan kami Tuhan, di dalam diri kami. Itu menjadi bukti bagi kebesaran Tuhan. Amin, amin. Bawa Tuhan rumah tangga kami untuk selalu datang kepadamu. Suami bertumbuh menjadi imam yang benar, istri bertumbuh menjadi penolong, anak-anak bertumbuh takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Bapa. Engkau memberkati Tuhan anak-anak kami dalam masa depan mereka, pekerjaan, jodoh, bahkan semua yang mereka kerjakan. Berkati juga seluruh keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami, kakak, adik kami, siapapun keluarga besar kami. Tutup bungkus dan kuat-kuasa darah-Mu. Berikan anugerah keselamatan Tuhan, ampuni, bahkan berikan penghiburan, kekuatan. Kalau ada yang sakit hari-hari ini, Tuhan Engkau melawat yang sedang sakit Tuhan. Mereka yang terbaring di rumah, bahkan di rumah sakit hari-hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang terinfeksi COVID, angkat imanmu, percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Kalau belum waktunya kita mati, maka Tuhan akan memberikan kita kesembuhan. Namun kami terus menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali Bapa. Segala kuasa-kuasa ikatan sakit penyakit kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami disembuhkan oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau terus berikan kekuatan bagi mereka yang sedang ada dalam beban yang berat, persoalan ekonomi, rumah tangga, hutang piutang yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian yang terikat dengan perselingkuhan, kepahitan, sakit hati, dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap orang-orang yang hari ini berkekurangan, Tuhan menjadi Allah penggembala dan mencukupkan. Bahkan pakai hidup kami untuk menjalur saluran berkat di sekeliling kami. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Kami percaya anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi bangsa Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, tutup bungkus bangsa kami Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona di atas bangsa ini. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Berikan kekuatan bagi seluruh TNI, Polri, dan seluruh tim medis, semua yang tergabung sehari-hari ini bergerak untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan turut bekerja. Kami percaya lawatan-Mu atas Indonesia, terjadi kebangunan rohani, terjadi hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa-bangsa dimanapun, di 5 benua mereka yang setia berdoa, dari seluruh negara-negara yang ada di dunia, 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Terima kasih buat anugerah Tuhan, hari ini kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dibangkitkan, bahkan kami menang bersama dengan Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan saudara yang belum mendapatkan CD album Mesbah Doa, saudara bisa pesan ya. Dan terima kasih buat bantuan saudara yang juga menopang pelayanan kami ya lewat CD album Mesbah Doa ini. Tuhan Yesus memberkati.